Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kurama, para alimul ulama, para masyayikh, para asyatid asatidah, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus orang tua kita, guru kita, yaitu Bapak Ketua RT, dan wabil khusus para asatid seksi kerohanian RT 6, dan para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, dan para anak-anakku semuanya, para santriwan dan santriwati yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk menjadikan kita itu lebih beriman dan bertakwa kepada Allah melalui hadir di majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat menghadiri pengajian rutin majelis RT 6. Sholawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masrul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini sebenarnya ngajinya kita itu mungkin bagi sebagian orang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, karena pada malam hari ini bertepatan dengan sepak bola timnas. Betul Pak?
Skore pinten Pak? Indonesia menang nopo kalah? Sementara menang. Di status itu rata-rata pada greget katanya. Greget nontonnya bola itu greget kayak lagi ujian, deg-degan katanya. Begitulah Pak, kalau kita itu sudah senang mendukung, ya seperti itu rasanya. Ya nggak apa-apa, itu kan kita mendukung nggak apa-apa, mensupport. Tapi wayah ngaji yo ngaji. Ya memang perlu istiqomah. Kemarin dibahas di grup seksi kerohanian. Katanya kalau ngajinya sekarang itu banyak yang pulang kampung, banyak yang mudik, takut jamaahnya sedikit. Pak, jamaah banyak, jamaah sedikit itu bukan kewenangan kita, tapi kewenangannya Gusti Allah yang memberikan kesempatan, kelapangan, hidayah kepada kita. Jadi dawuh ulama, kata ulama itu al-hidayatu kal matar. Hidayah itu seperti air hujan. Hidayahnya Allah itu seperti hujan. Jadi kadang-kadang seperti ini Pak. Di BCM hujan, di Ciantra nggak hujan, di Egypt hujan, di BCM nggak hujan, itu sering. Kemarin tuh lagi hari apa, di Epson di Egypt itu hujannya besar, pulang ke BCM terang. Begitulah hidayah. Walaupun orang punya rumah dekat masjid, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan kesempatan kepada orang itu, maka dekatnya dengan masjid itu tidak menjadikan dia itu menjadi rajin sholatnya. Dekatnya dengan masjid itu tidak menjadikan dia itu menjadi penghuni masjid, yang mensiarkan masjid, yang meramaikan masjid. Karena ini adalah hak prerogatifnya Allah, yaitu hidayah. Ya, kadang-kadang yang jauh dari masjid rajin salat berjamaahnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang dekat belum tentu, karena ini adalah hidayah. Makanya kata ulama, al-hidayatu kal matar. Hidayah itu seperti air hujan, ya, enggak merata. Ya, yang dekat dengan majelis ilmu belum tentu hadir di majelis ilmu. Makanya kita yang sudah hadir di majelis ilmu itu bersyukur, kelawan sabar, ya. Tapi bukan berarti orang yang nggak ngaji itu nggak mau ngaji. Ya, kadang-kadang orang kepengen ngaji dalam hatinya, tapi karena terbentur dengan pekerjaannya, terbentur dengan aktivitasnya, kadang-kadang seperti itu. Jadi jangan kita lantas menjudgment tetangga kita yang nggak pernah ngaji, nggak mau ngaji, itu adalah orang yang bagaimana seperti itu. Tapi ya, kita sebagai warga yang baik, kita harus saling mendoakan. Kita punya saudara, kita punya tetangga belum bisa atau belum sempat menghadiri ngaji, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesempatan. Tapi jangan sampai kita itu mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang lebih buruk daripada kita karena kita sudah ngaji. Belum tentu, ya. Jadi itu adalah rahasianya Allah. Yang penting kita urus diri kita sendiri, ya. Artinya kalau kita sudah istiqomah, istiqomahkan. Karena istiqomah ini adalah harganya mahal, lebih mahal daripada intan berlian. Makanya kata ulama itu al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau seandainya kita kagum orang mempunyai kelebihan, orang mempunyai karomah, nah istiqomah kalau menempel pada diri kita itu, maka istiqomah itu lebih baik daripada karomah-karomah yang dimiliki oleh orang-orang yang sakti.
istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan karomah ini bisa didapatkan dengan istiqomah. Jadi kalau orang sudah istiqomah di dalam kebaikannya, orang sudah istiqomah di dalam mengajinya, insya Allah pasti akan mendapatkan kebaikan. Dan istiqomah ini harus kita jadikan sebagai apa ya? Kalau tadi Pak RT bilang pedoman hidup, ya prinsip hidup, pegangan hidup itu ada pada sabar dan sholat. Itu benar, itu kata Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita sudah sabar, sudah menjalankan sholat, insya Allah, ya, kita pasti akan sukses di dalam dunianya, sukses di dalam akhirat. Karena kuncinya itu. Kalau istiqomah itu kan karena itu kan perbendaharaannya, perbendaharaan daripada sabar, daripada sholat itu. Jadi mohon seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istiqomah harus kita kedepankan. Jadi jangan kita menganggap wah nanti yang ngaji sedikit dan orangnya pada pulang. Yang penting istiqomah aja udah. Kalau kita sudah istiqomah, insya Allah walaupun gak hadir, banyak yang gak hadir, insya Allah akan tercerahkan. Insya Allah yang datang akan tercerahkan, yang gak datang insya Allah akan mendapatkan keberkahannya. Karena apa? Keberkahan daripada majlis yang istiqomah di dalam RT kita. Insya Allah barokahnya itu sumrambah kepada seluruh warga RT 6. Ya, ngajinya di sini insya Allah seluruh warga RT 6 barokah, karena semuanya itu pasti mendukung. Wabil khusus kepada ketua RT yang telah memfasilitasi kita. Kita berterima kasih ya pada Bapak RT. Nah, masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena tadi saya anggap Bapak RT itu menyampaikan itu bukan sambutan, itu adalah wejangan yang baik buat kita, ilmu yang baik buat kita itu. Saya aja itu dengerinnya masya Allah adem. Itu nasihat, ya bukan sambutan lagi, itu mah nasihat. Jadi kalau saya berbicara di sini sebenarnya nggak perlu, tadi udah komplit banget dah, singkat, padat, jelas. Tapi karena berhubung ini sudah dijadwalkan, ya udah kita ngaji fikih. Ya mudah-mudahan pulang membawa oleh-oleh banyak dari Pak RT, dan mudah-mudahan kita ngaji fikih ini dapat oleh-olehnya juga. Jadi masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita ngaji fikih saja, mudah-mudahan walaupun sebulan sekali. Dan nggak mesti saya, ya minimal kalau kita ngaji nanti ada saya ngaji fikih, nanti yang lain misalnya ada Pak Haji ataupun siapapun ngaji, kan jadi saling melengkapi. Kalau saya karena apa namanya biar ngajinya dapat oleh-oleh, ya udah kita ngaji fikih aja. Nanti kalau saya ngajinya cuman ceramah saja kayak gini, takutnya ngelantur, nanti barlen sudah bubar kelalen. Tapi kalau fikih insya Allah, karena kita ini adalah fikih ini adalah berkaitan ubudiyah, ya, ibadah sehari-hari kita. Jadi insya Allah ini akan lebih bermanfaat. Jadi masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal sawiji. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun, iku ana 6. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping pindhone iku ghuslul wajhi, iku basuh wajah. Asalisu lan kaping telune iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masusyai, iku masuh sawiji-wiji. Minar ro'si saking sirah. Al-khamisu lan kaping limone iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro, ma'al ka'baini sartane polok loro,
asa disulan kaping 6 iku at-tartibu tertib. Pasal tentang fardu wudu. Nah, kalau fardu wudu kan ada rukun, kalau di sholat itu rukun, kalau di wudu itu fardu. Ya intinya sama saja, cuman beda penempatan saja karena antara sholat dan wudu itu perbendaharanya berbeda. Tapi pada intinya fardu sama rukun ya podo wae. Fardu wudu itu totalnya ada 6. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Jadi fardu wudu yang pertama itu niat, bukan cuci tangan, bukan kumur-kumur, bukan istinsak, tapi fardu yang pertama itu ada pada niat. Niatnya bagaimana dan niatnya di mana, insya Allah kita bahas pasal yang selanjutnya. Yang penting fardu wudu yang pertama ini adalah niat, dan ini harus kita hafal, ya, harus kita paham tentang fardu wudu, sehingga kita tidak menganggap yang fardu adalah sunnah, yang sunnah adalah fardu. Jadi makanya kita harus tahu. Asani, kemudian yang kedua itu adalah ghuslul wajib, membasuh wajah. Jadi fardu wudu yang kedua itu membasuh wajah. Batasannya mana? Batasannya itu sampai seluruh wajah. Nih dari pertama terakhir tumbuhnya rambut, ya, sampai yang sampingnya itu sampai dengan ini telinga ini, ya, batas telinga ini sampai dengan ini. Kalau yang bawah itu sampai dengan dagu, ya. Jadi harus terkena air semuanya tanpa terkecuali. Makanya hati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke wajah kita. Misalnya ibu-ibu, ya, pakai bedaknya tebel. Itu kalau mau wudhu, kalau bisa dibersihin dulu. Takutnya bedaknya itu ya akan menghalangi datangnya air ke wajah. Begitu. Jadi harus air itu harus benar-benar sampai di kulit wajah. Bagi laki-laki yang punya jenggot, kalau jenggotnya tipis digosok gini, ya, gosok. Tapi kalau jenggotnya tebel cukup kayak giniin, ya, seperti ini. Tapi kalau jenggotnya kayak saya tipis digosok kayak gini. Nah itu. Jadi cara membasuh wajahnya itu jangan buru-buru. Kalau membasuh wajahnya buru-buru itu khawatir ada yang nggak kena. Ya, coba kita bisa perhatikan anak kecil itu. Ya, anak-anak itu sering saya perhatikan di tempat wudhu itu. Kalau wudhu itu kalau membasuh wajah itu cuma cupuk doang gitu. Ya sini nggak kena, cuman jidatnya doang. Ya. Nah itu hati-hati. Nah itu kita harus ajarkan wudhu yang benar buat anak-anak kita. Ya. Apalagi anak-anak yang menginjak balik nih, yang menginjak dewasa ini harus hati-hati, karena kalau udah balik itu sudah ada catatan sendiri. Ya, kalau anak-anak seperti ini kan catatannya bukan catatan sendiri, tapi kalau yang sudah balik ini, udah dewasa itu udah mempunyai catatan buku sendiri, punya rapotnya sendiri. Itu harus benar-benar kita sebagai orang tua, ya, itu harus memperhatikan segalanya, ya. Apalagi bagi kepala keluarga ini penting, Pak. Ya, karena kepala keluarga itu bakal ditanya tentang ibadah istrinya, ibadah anak-anaknya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan nggak ditanya ibadah suamimu bagaimana, enggak. Ya, tapi kalau suami itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ibadah istrinya bagaimana, anak-anaknya bagaimana. Ya, makanya kita itu nanti kalau anak-anak kita sudah sukses, kalau anak kita ada yang kurang pas, itu jangan salahkan anak-anak kita itu. Ya mungkin kita waktu anak kita kecil itu kurang memberikan pendidikan agama kepada putra-putri kita. Ya, kayak kemarin yang berita apa itu, 3 bersaudara menitipkan ibunya di Pantai Jompo, ya. Pernah dengar nggak, Pak? Itu kan ngenes itu. Saya baca beritanya, baca videonya itu langsung
innalillah. Ya, sedih Pak, sedih. Kita itu kalau baca kitab ya, kalau baca kitab itu, kalau seandainya kita punya orang tua, punya ayah, punya ibu masih hidup, kemudian ayah kita panggul di sebelah kanan, nih punggung pundak kita, ibu kita panggul di sebelah kiri kita, kemudian kita bawa ibu bapak kita keliling dunia ini, belum bisa menebus daripada jasa orang tua kepada anaknya. Nah ini ya, gara-gara katanya ibunya itu sakit, bawel, nyusahin, ya, akhirnya bersepakat dimasukkan ke Pantai Jompo. Dan saya baca suratnya itu terakhir, kata-katanya gini, kalau seandainya ibu kami meninggal, maka silahkan dari pihak Pantai Jompo yang memulasarakan, yang mengurusi segalanya. Masya Allah, terlihat kita sedih sekali. Tapi kita bisa juga buat pelajaran bagi diri kita, flashback lagi. Barangkali dulu orang tuanya tidak mendidik putra putrinya dengan didikan agama. Karena orang ya, dia paham agama, dia mempunyai ilmu agama, maka tidak akan berbuat demikian. Sebawel apapun orang tua kita, merepotkan apapun orang tua kita, orang tua harus kita muliakan. Ya, begitu. Jadi masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memperhatikan pendidikan daripada anak-anak kita. Itu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Kemudian yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan sikut. Nih ya Pak Bu, jadi membasuh kedua tangan sampai dengan sikut. Berarti kalau bahasanya membasuh dari tangan sampai sikut, berarti sikut itu harus yang terakhir, berarti jari dulu nih, kayak gini nih ya, jangan sikut dulu. Kalau kita di keran jangan sikut dulu kalau bisa ya gitu, tapi dari tangan biar sampai kan bahasanya ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai dengan sikut. Bagaimana kalau nggak nyampe dengan sikut? Ya kasar, karena wajibnya itu sampai sikut ya. Kalau sunahnya boleh sampai dengan sini, bagus. Karena nanti umatnya Nabi Muhammad SAW nanti ya, ketika berkumpul di padang mahsyar itu saling memancarkan cahaya. Ditanyakan cahaya itu dari mana? Itu dari bekas wudhunya. Begitu. Jadi kita harus melihat sikon. Misalnya kita punya di rumah air banyak, udah wudhunya jangan ngirit-ngirit ya, sampai sini nggak apa-apa. Biar wajibnya sampai sikut, bisa sampai sini, dipanjangin anggota wudhunya, biar semakin mencorong cahaya kita nanti di yaumil qiyamah. Tapi kalau lagi ngantri airnya sedikit, yo jangan ya. Di belakang lagi banyak ngantri, kita itu nyampe ke sini, nyampe gobios, mukanya nyampe rambutnya itu gobios, jangan. Itu namanya israf, berlebihan. Ngantri kita boros-boros air, saya yakin yang di belakang, buset dah, ini wudhunya lama bener, ini grundel jadinya, jadi tidak jadi kebaikan. Kemudian wajibnya itu ketika membasuh tangan, membasuh wajah itu wajibnya satu basuhan ya. Misalnya kita sekali doang sah, karena itu wajibnya. Sunahnya 3 kali. Begitu. Jadi makanya nanti berkaitan dengan air mustakmal nih ya. Jangan sampai kita itu wudhu 3 kali kemudian airnya jatuh lagi, ketiga-tiganya itu air mustakmal. Ada aturannya ya. Wajibnya sekali. Jadi kalau yang kedua kalinya kemudian air itu jatuh lagi kepada ember yang kurang dari 2 kula, maka itu tidak menjadi air mustakmal. Karena yang menjadikan air mustakmal itu adalah air yang bekas dipakai untuk bersuci, yaitu yang wajib. Seperti misalnya gini, kita wudhu
basuhan wudhu yang pertama itu, misalnya kita membasuh tangan, basuhan yang pertama itu yang misalnya air itu jatuh lagi ke tempat wudhu atau tempat air, itu air mustakmal itu kalau airnya kurang dari 2 kulah. Tapi kalau yang kedua kok jatuh ke ember lagi, itu bukan air mustakmal, karena yang wajib itu yang pertama saja. Nanti kita bahas tentang air. Kemudian ar-rabi'u, kemudian yang keempat itu masyusai minar ra'si, jadi membasuh sebagian kepala. Jadi sebagian, Pak. Ya, berarti kalau sebagian berarti kalau satu rambut ini cuman segini doang, depan doang, sah. Ya, sunahnya ya sampai sini. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik beda. Kalau Imam Malik itu kalau membasuh kepala itu harus sampai gobios. Kayak gini, Pak. Ya, kalau Imam Syafi'i cuman sebagian saja. Itu ya, makanya pas di Indonesia itu mazhabnya Imam Syafi'i. Karena apa? Pas banget kulturnya sama kebiasaan orang Indonesia, pengennya yang cepat-cepat, pengennya yang simple. Coba kalau Imam Malik diterapkan di Indonesia, Pak, ya, membasuh kaki itu harus digosok kayak gini nih. Membasuh apa nih sirah ini, rambut ini harus sampai gobios. Wah, repot nanti. Makanya pas gitu. Nah, kemudian al-khamisu, yang kelima, yaitu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai dengan polok, sampai dengan mata kaki, itu wajib. Ya, sunahnya bisa nyampe dengkul monggo, kalau di rumah airnya banyak, tidak ngantri, ya, seperti itu. Nah, sunahnya juga sekali, apa wajibnya sekali, sampai dengan polok. Nih, hati-hati anak-anak nih, kadang-kadang kalau lagi wudhu itu sering saya liatin itu cuma ditendang-tendangin doang airnya, ceplung kayak gini doang, poloknya nggak kena, sholatnya sampean nggak sah. Yo, hati-hati nih anak-anak nih ya, kalau wudhu itu sampai dengan mata kaki harus benar-benar terkena air. Hati-hati bapak-bapak, misalnya bapak-bapak habis ngecat atau habis apa bekerja, ada cat, ada minyak, atau ada kita kadang-kadang nggak nyadar kita nginjek isolatif itu ya. Nah, isolatifnya nempel di sini. Nah, itu kan menghalangi datangnya air. Makanya sebelum kita wudhu dicek. Misalnya kita habis ngecat nih, anggota wudhu kita itu dicek benar-benar tidak ada sesuatu yang menghalangi datangnya air kepada anggota wudhu. Itu, Pak. Walaupun cuma setitik, kadang-kadang cat nih nggak nyadar. Ya Allah. Nah, bagaimana kalau kita sudah selesai sholat, kemudian kita salam, ya Allah, ini ada cat. Bagaimana? Ada 2 kaul, ada 2 pendapat. Yang satu sah, yang satu diulangi. Tapi kita ngambil kaul yang pertama, sah. Kalau tidak tahu, kalau mau diulangi ya monggo, nggak apa-apa, bagus. Itu ada 2 pendapat. Inilah fikih, ya. Jadi nggak saklak harus ini. Ada pendapat kaul-kaul yang lain seperti itu. Yang penting kita ngaji, ada patokannya. Kalau nggak ngaji cuman wah feeling saya sah nih, nggak apa-apa nih. Wah, ini mah feelingnya panjenengan. Ya, pakai hawa nafsu, pakai keinginannya panjenengan, bukan pakai ilmu syari. Gitu. Jadi ya diperhatikan dulu cat, misalnya minyak atau ada benda-benda yang menghalangi datangnya air. Ini jangan sampai terjadi ya. Jadi kita harus hati-hati, harus apik ya gitu. Ya pertama kan orang kalau mau menuju ke ma'rifat, ya ke tingkatan yang lebih tinggi lagi itu kan basicnya itu harus kuat. Seperti rumah mau dibangun nyampe lantai 5, lantai 10, lantai 20, nyampe lantai 100. Itu kalau pondasinya itu udah bagus, kokoh. Begitu juga kita, syariat kan pondasinya, ya awal gitu. Ya, kalau syariatnya kita aja masih belepotan, bagaimana mungkin kita bisa makrifat kepada Allah? Begitu, jadi harus belajar dulu. Harus sedikit-sedikit kita benahi tentang ibadah kita. Kemudian asadisu, yang keenam itu at-tartib, tertib berurutan. Jangan diselang-seling atau jangan diacak-acak. Jadi harus dari rukun atau fardu wudu yang pertama sampai dengan yang terakhir itu berurutan. Beda lagi kasusnya kalau ada ake-ake nggak langsung dari membasuh wajah langsung rambut. Setelah rambut langsung tangan, itu mah linglung, nggak apa-apa kalau linglung. Kalau kita nggak linglung ya jangan seperti itu. Kalau linglung mau beda lagi.
Jadi harus tertib berurutan. Nah itu. Jadi masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fardu wudu totalnya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai dengan mata kaki, yang keenam tertib. Itu rukun yang wajib dilaksanakan. Adapun kumur-kumur, adapun istinsab, menghirup air ke hidung, membasuh tangan, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita lagi puasa Ramadan khawatir ada air yang terminum, atau khawatir kita nanti takutnya saya habis kumur-kumur ada air yang masuk ke dalam, ya udah nggak usah kumur-kumur, nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Begitu, udah langsung niat aja membasuh wajah. Begitu ya, takut istinsab nanti airnya masuk ke dalam perut, itu ya udah ditinggalin, nggak apa-apa. Seperti karena itu hukumnya sunnah. Yang wajib ada 6, apa saja Pak? Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikut, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Itu fardu wudu. Nah, yang fardu wudu yang pertama niatnya bagaimana? Atau niatnya di awal atau bagaimana? Kita bahas. Faslun an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu wa talafudu biha sunnatun wa waqtuha inda husli awali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yukaddimu udwan ala udwin. Fasal tentang niat. Nah ini, niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah mengatakan sesuatu, ya, niat itu mengatakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, bebarengan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu adalah memaksudkan, mengatakan sesuatu dan harus dibarengi dengan perbuatan yang diniatkan. Itu niat. Wa mahaluha, adapun tempatnya niat itu bukan di lisan, tapi tempatnya niat itu al-qalbu, ada di dalam hati. Wa talafudu, adapun melafatkan niat, usolli fardhu subahi, itu kan lafat niat itu. Melafatkan niat itu hukumnya sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi masalah hadirin, niat itu mengatakan, memaksudkan sesuatu harus dibarengi dengan perbuatannya. Berarti kalau wudu itu niatnya di mana? Niatnya itu ketika membasuh wajah. Jadi kalau sebelum membasuh tangan kita niat tuh, nawaitul wudu misalnya, itu mah bukan niat, itu namanya lafadz niat, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah ketika kita itu membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, niat dalam hati, bukan niat dalam lisan. Dalam hatinya niat. Niatnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, monggo, terserah panjenengan. Mau pakai bahasa Arab, monggo. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, monggo. Ya, kalau saya mendingan pakai bahasa Indonesia saja. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia aja keceletot, apalagi bahasa Arab. Begitu. Udah niat dalam hati, misalnya nih, kita ketika membasuh wajah niat nyong. Saya niat wudu untuk mengerjakan sholat, untuk menghilangkan hadas. Seperti itu, karena Allah, itu yang dinamakan niat. Makanya kalau panjenengan besok nih akhir tahun, kan panjenengan mungkin ada sebagian yang dapat bonus, alhamdulillah. Nah niat, wah besok insya Allah saya niat niat kalau saya dapat niat tahun baru saya mau pulang kampung, itu namanya bukan niat. Karena niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Saya niat mau pulang kampung, ya itu lagi mau pulang kampung. Tapi kalau minggu depan saya niat pulang kampung, itu bukan niat, itu namanya ajam. Makanya panjenengan dirubah bahasanya, saya ajam minggu depan mau pulang kampung.
Begitu, karena niat itu muqtarinan bifilihi, harus bebarengan dengan pekerjaan itu yang dinamakan niat. Begitu. Kalau misalnya besok saya mau niat ini, dirubah bahasanya, saya mau ajam ini, seperti itu. Karena itu bukan niat. Niat itu bebarengan di dalam pekerjaannya. Itu. Kemudian ketika sholat, niatnya bagaimana? Ya ketika takbiratul ihram, misalnya panjenengan usolli fardhu subhi rakaataini, itu namanya lafadz niat, itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib itu ketika panjenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatine ngomong, saya niat sholat subuh, ya, jadi makmum ngadep kiblat karena Allah, boleh. Atau misalnya saya niat sholat subuh karena Allah, boleh. Beda kalau sholat Jumat itu ya. Kalau sholat Jumat harus disertakan makmum atau imam. Begitu. Jadi saya niat sholat Jumat makmum karena Allah. Begitu. Beda kalau sholat fardu, nanti ada kedudukan niatnya. Kalau sholat fardu bagaimana, kalau sholat Jumat bagaimana, itu ada. Ya. Jadi udah saya niat sholat sholat fardu subuh karena Allah. Jadi kiblatnya, posisi makmumnya itu mah nggak dibaca, nggak apa-apa. Itu yang penting niat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat dalam hati, niat nyong sholat fardu subuh karena Allah, boleh. Makanya kadang ada orang yang takbirnya itu nggak jadi, Allahu Akbar, batalin lagi, Allahu Akbar. Karena apa? Mungkin niatnya nggak nyantol, masih mikirin kreditan, mikirin jemuran. Makanya Imam Syafi'i itu pinter, cerdas. Juga cerdas bagaimana? Kenapa? Disunahkan untuk melafadzkan niat usolli fardhu subhi. Coba kalau kita ketika datang ke masjid sebelum sholat usolli fardhu, ini memapankan hati. Ya, ibarat kita itu udah bersedia nih, udah pasang kuda-kuda dulu. Tapi nuwun sewu niki, misalnya kalau saya tiba-tiba datang ke masjid, Allahu Akbar, langsung niat, itu susah nyantolnya. Tapi kalau kita nih siapin dulu, ya, ini kuda-kuda dulu lah. Kalau kita silat itu siapin usolli fardhu subhi, itu hatinya itu udah mantep, udah niatnya itu udah mantep, ya. Nah ketika takbiratul ihram udah pasti saya niat sholat subuh, misalnya seperti itu Pak. Maka itu sunnah itu usolli. Tapi kalau bisa jangan ditinggalin, karena itu untuk memantapkan hati. Coba jenengan praktekin mawon. Jenengan sholat langsung Allahu Akbar, langsung niat, itu rada-rada susah itu. Apalagi kalau kayak kalangan saya itu ya, kalau langsung kayak gitu susah nyantolnya. Makanya kadang-kadang ada yang Allahu Akbar nggak jadi lagi, Allahu Akbar nggak jadi lagi, nyampe berkali-kali ini. Itu juga nggak bagus juga. Itu namanya penyakit ragu-ragu. Ya, kayak misalnya kita celana, wah ini kena najis nggak ya? Waduh, najis nggak ya? Ini ragu-ragu. Kalau kita yakin celana kita itu ada najis, padahal aslinya mah gak ada najis, ini kalau dipakai sholat nggak sah itu. Karena kita yakinnya ada najis, padahal mah nggak ada. Makanya kita itu jangan sampai kehingga penyakit syak, penyakit ragu-ragu nih. Ya, makanya itu bisa terselesaikan dengan kita ngaji. Ini masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, jadi kedudukannya seperti itu. Adapun misalnya nih ya, ada saudara kita yang langsung Allahu Akbar, enggak apa-apa, jangan kita salahin, ya. Jangan kita salahin, Pak, Bu. Yang penting ya dia punya guru, punya dalilnya, punya alasannya, enggak apa-apa. Yo kalau kita yang enggak sama sama kita pecoi terus, ya kapan kita mau bener? Enggak bener-bener, Pak. Saya itu udah ngalamin, ya dulu. Saya itu kalau enggak lihat ada orang nggak sama saya itu rasanya piye ngono, ya gitu. Tapi kita sembari belajar ya Allah, ternyata itu bukan itu ya, bukan seperti itu jalurnya untuk kita itu ma'rifat kepada Allah, sampai kepada Allah itu bukan seperti itu, ya Pak Bu. Nih ada bilangan 10, 2 tambah 8 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10, sama-sama 10. Jalurnya beda-beda, begitu. Dan surga itu juga, nuwun sewu niki, surga itu bukan punya orang Muhammadiyah saja. Surga itu bukan punya orang NU saja. Surga itu bukan orang Salafi saja.
Tapi surga itu adalah milik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Coba kalau kita menyikapi perbedaan itu dengan ilmu, Masya Allah. Imam Syafi'i sama Imam Malik kan antara guru dan murid tuh. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, tapi ketika ada perbedaan, subhanallah, tidak tonjok-tonjokan, tidak pakai hawa nafsu, tidak pakai emosi, tapi pakai kecerdasan. Ya, itu Imam Syafi'i, Imam Malik, para ulama ya. Ulama-ulama dulu Masya Allah ya, begitu indah di dalam mencontohkan akhlak-akhlak beliau itu. Makanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, ada orang ilmunya banyak tapi adabnya kurang ajar, nggak bakalan mulia. Ya, tapi kalau ada orang pas-pasan tapi adabnya luar biasa. Ini adab-adab para ulama luar biasa. Ya, saya teringat kisah ini, kisah Syekh Hatim Al-Asam. Ya, beliau itu ketika didatangin oleh seorang perempuan, seorang perempuan itu datang. Maksudnya itu mau bertanya kepada syekhnya. Ketika bertanya, wahai syekh, saya mau bertanya. Ketika mengajukan pertanyaannya itu tidak hanya mulut yang keluar suara, tapi yang bawah juga keluar. Maksudnya apa? Perempuan ini ketika bertanya kepada syekh, saya mau bertanya ini itu sambil kentut. Tuh, sang syekh bagaimana? Buset dah kentut lagi. Enggak kayak gitu. Sang syekh apa? Langsung sang syekh menjawab apa? Keraskan suaramu, keraskan suaramu. Begitu ketika ada perempuan datang minta mau bertanya sesuatu, tapi dia sambil kentut, keras lagi kentutnya. Tapi kata siapa? Keraskan suaramu. Saya nggak dengar, puaskan suaramu. Apa kata perempuan ini dalam hatinya? Alhamdulillah, sang syekh ini tuli nggak dengar kentut saya. Padahal aslinya dengar jelas banget itu. Tapi ini akhlak, adab orang-orang soleh luar biasa, Masya Allah ya. Teringat ada seorang ulama ya, wah syekh, engkau itu lagi dibincang-bincang itu, lagi dijelek-jelekin sama kaum sebelah. Apa ini kata syekh ini? Syekh ini langsung pulang, langsung nyembelih jago, nyembelih ayam, dipanggang dengan enak, dianterin kepada orang itu. Dianterin tuh ayamnya, berterima kasih. Masya Allah, indah ya. Itu orang-orang alim, orang-orang soleh. Makanya kita harus teladan itu. Kalau kita mikirin, wah yang bener gua ya, lu salah itu, repot, nggak nyampe pak, nggak nyampe. Yang penting kita itu punya pedoman, kita punya apa namanya yang digondeli, ya. Dan kita juga kalau mau ngaji, yang yang terpenting ini adalah guru kita itu jelas sanatnya, mata rantainya itu jelas. Jadi misalnya kita ngaji sama guru ini, guru itu ngaji sama gurunya sampai kepada Rasulullah ngaji sama malaikat Jibril langsung Allah. Seperti itu. Tapi kalau kita ngajinya cuma ngandelin di YouTube, di Google, nggak jelas nanti. Ya, nanti bisa nyasar. Ini masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sia-siakan. Pengajian bulanan kita cuma sebulan sekali, ya. Sebulan sekali. Kalau bagi saya kalau saya nih Pak ya, bagi saya terlalu lama bagi saya. Tapi kalau di RT kok sebulan sekali, itu udah luar biasa. Luar biasa. Coba kalau sebulan sekali tapi istiqomah sampai anak keturunan kita sudah mati, dilanjutkan oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh cicit-cicit kita sampai hari kiamat. Insya Allah majelis RT 6 tetap berjaya. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah ya. Karena ahabul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu amal yang adwamuha, amal yang istiqomah, yang berkelanjutan. Wa in qala, walaupun amal itu sedikit, walaupun ngajinya sebulan sekali, tapi kalau dilaksanakan dengan istiqomah, itu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini udah jam 11 kurang seperempat Pak Bu. Padahal ngajinya sebulan sekali baru 2 pasal. Sepengennya ngajinya 3 pasal, kan rada oleh-olehnya banyak gitu. Tapi udah malam Pak ya. Nanti buat yang lain, takutnya anak-anak ini pada ngantuk. Saya mah kepengennya kalau ngaji ya ayu kayak gitu. Tapi kan
ada anak-anak takutnya ngantuk. Ini ada mbak-mbak takutnya ngantuk. Insya Allah kita lanjut lagi bulan depan ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kemudian kita diberikan kekuatan istiqomah, diberikan panjang umur, anak kita anak yang soleh dan solehah, rezekinya banyak, berkah buat bekal ibadah, dan mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah, suami kita menjadi suami yang soleh, kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kalau nanti kita ada kesempatan lagi, pasal yang selanjutnya al-ma'u qalilun wa katsirun, air yang banyak dan air yang sedikit. Ini sangat penting karena hubungannya dengan wudu, dengan mandi junub. Nah ini kalau air kita tidak bisa mensucikan, bisa jadi air kita itu mandi junub kita tidak sah. Makanya nanti dibahas bagaimana air yang sedikit, bagaimana air yang banyak, dan air itu ada berapa. Air itu ada air yang suci dan mensucikan, ada air musammas, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada air yang suci tidak mensucikan, itu ada dua, yaitu ada air mustakmal dan air mutaghayyar. Yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Air mustakmal yaitu air yang bekas buat suci balik lagi. Nah embelnya itu kurang dari 2 kulak. Air mutaghayyar adalah air yang mutlak. Nih ada air, ini namanya air mutaghayyar, air susu. Airnya tadinya mutlak tapi dicampur dengan susu, jadi air mutaghayyar. Sah nggak buat berwudu? Nggak sah, karena ini termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi Mau'idatul Hasanah yang disampaikan oleh beliau, guru kita bersama Al-Ustaz Muhammad Setiadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, paparan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita melaksanakan ibadah, sehingga ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup, yang mana doa penutup akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Ahmad Khairuddin. Namun sebelum doa penutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dari awal sampai